Tidak perlu dijelaskan lagi tentang betapa kaya, luas, dan beragamnya Indonesia. Kekayaan sumber daya Indonesia sudah menjadi buah bibir bangsa Eropa sejak era merkantilisme. Era merkantilisme menandai proses perdagangan antar bangsa yang dilakukan oleh para merchant atau saudagar yang bekerja sama dengan negara dan gereja. Semboyan gold, glory, dan gospel menjadi spirit penaklukan dunia barat terhadap bangsa-bangsa timur. Dalam catatan etnografi, fase pertama merkantilisme di Indonesia dimulai dari kedatangan orang Eropa William Marsden dari Inggris di Bengkulu tahun 1873 yang menulis The History of Sumatra tentang suku-suku bangsa di Indonesia. Bukan hanya catatan etnografi zaman merkantilisme, keberagaman dan kekayaan Indonesia juga diamini dalam berbagai tagline seperti "Jangan mati dulu sebelum ke Banda Neira" atau tren liburan seperti "Beginilah hidup, kadang di atas, kadang di Bali", dan juga national anthem-nya para pujangga dari 1973 hingga kini. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sayangnya, di balik semua heterogenitas kekayaan sumber daya di Indonesia, masih banyak sekali kesenjangan pembangunan antar wilayahnya. Yang sejak dulu dirasakan adalah kesenjangan antara Pulau Jawa dengan luar Jawa. Gap itu dapat dilihat dari kesenjangan pendidikan, kesenjangan akses sanitasi, akses kesehatan, dan lainnya. Di tengah kekayaan sumber daya alam dan multikulturalisme Indonesia, mengapa bisa menciptakan gap yang sangat besar antara Jawa dan luar Jawa? Bagaimana semua itu bisa terjadi dan bagaimana kita sebaiknya menyikapi keberagaman di Indonesia? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Sebelum kita bahas mengenai bagaimana sih dan mengapa bisa terjadi kesenjangan yang kita sebut sebagai Jawa sentris, di mana pembangunan kemajuan infrastruktur, akses kebutuhan masyarakat, hingga hiburan yang selama ini berpusat di Jawa, kita perlu tahu dulu nih tentang bagaimana keberagaman negara yang kita tinggal ini. Sabar, ini memang ada korelasinya kok antara keberagaman dan kesenjangan sosial. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau multikultural yang dapat dibedakan secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal, masyarakat Indonesia ditandai dengan keberagaman ras, agama, suku bangsa, dan golongan. Secara vertikal ditandai dengan perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik. Perbedaan tersebut berpengaruh pada sistem kepercayaan, perilaku, nilai, maupun pandangan hidup. Nggak heran Indonesia menjadi salah satu negara multikultur terbesar di dunia dan salah satu dari 12 negara anggota PBB yang multi-etnik. Keberagaman Indonesia menarik minat ahli antropolog ternama dunia, diantaranya Clifford Geertz dan Edward M. Brenner. Di dalam bukunya yang berjudul Involusi Pertanian, ditulis pada 1978, Geertz merumuskan pembagian tipe ragam budaya Indonesia berdasarkan ekosistemnya. Apa ya hubungannya antara multikulturalisme dengan kondisi lingkungan di Indonesia? Menurut Geertz, kebudayaan Indonesia terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, kebudayaan Indonesia dalam, yaitu daerah Jawa dan Bali, dengan ditandai oleh tingginya intensitas pengolahan tanah secara teratur, dan telah menggunakan sistem pengairan yang kompleks. Peralatan dan tenaga kerja yang memadai itu mewujudkan adanya upaya mengembangkan ekosistem untuk kepentingan masyarakat. Kategori kedua menurut Geertz adalah kebudayaan Indonesia luar, yaitu di luar Pulau Jawa dan Bali, kecuali di sekitar Danau Toba, dataran tinggi Sumatera Barat, dan Sulawesi Barat Daya, yang berkembang atas dasar pertanian dan perladangan. Ekosistem daerah ini pada umumnya baru beranjak dari kebiasaan hidup berburu ke arah hidup bertani. Jadi, kalau mau meningkatkan taraf hidup, biasanya mereka migrasi atau merantau ke daerah lain. Terus kalau nggak bertani ngapain? Selain berburu dan migrasi, masyarakat di kebudayaan Indonesia luar diwarnai kebudayaan alam pesisir dan berladang. Garis besarnya, analisa Geertz terhadap multikulturalisme di Indonesia berdasarkan latar belakang ekosistem adalah diawali dengan bagaimana sih cara masyarakat mewujudkan survival skill atau kemampuan bertahan hidup dengan kategori 1. Mampu memproduksi makanan sendiri atau food producing dengan cara bertani. Skill ini seperti yang juga disetujui oleh para sejarawan sebagai skill yang lebih mumpuni dibanding dengan berburu. Ketika manusia sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan mampu memproduksi makanannya sendiri, mereka tidak perlu berpindah tempat ketika makanannya di alam sudah habis. Cukup tanam lagi saja sehingga hidupnya menetap atau tidak nomaden. Sementara, jika dibandingkan dengan kategori kedua, kebudayaan Indonesia luar, masyarakatnya cenderung masih sangat bergantung dengan alam, mengandalkan perburuan. Maka, ketika sumber makanannya sudah habis atau karena pergantian musim, mereka akan terus berpindah tempat atau nomaden. Multikulturalisme Indonesia juga disoroti oleh Edward M. Brenner.
Berbeda dengan Kurtz, menurut Brenner, keberagaman Indonesia bukan karena perbedaan ekosistem, tapi lebih karena faktor demografis dan politis. Faktor demografis atau kependudukan ditandai dengan adanya gap yang sangat signifikan mengenai jumlah pendudukan antara Jawa dan luar Jawa. Bayangkan saja, dari keseluruhan luas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pulau Jawa hanya 8%-nya, tapi 70% penduduk Indonesia ada di Jawa. Dampak ketimpangan demografi itu menjadikan pemerintah seringkali melakukan berbagai kebijakan yang berorientasi di Jawa. Terpusatnya ada di Jakarta. Bisa dibilang masuk akal karena penduduknya lebih banyak di Jawa. Maka banyak juga pembangunan yang Jawa sentris. Tapi apakah itu adil bagi daerah lain? Enggak juga. Kebijakan pemerintah yang Jawa sentris itu oleh Brenner dianggap sebagai faktor politis keberagaman Indonesia. Kalau sudah begitu, masyarakat Indonesia selalu menghadapi permasalahan konflik etnik, diskriminasi sosial, dan disintegrasi masyarakat. Banyaknya etnis atau suku bangsa yang melahirkan kultur atau budaya yang juga banyak, menimbulkan sering terjadinya potensi konflik daerah. Mungkin sebagian dari kita beranggapan kalau suku pedalaman itu keras, barbar, tidak mudah diatur, ketinggalan zaman, you name it lah. Sebelum lari ke stigma itu, kita harus paham dulu nih bahwa suku bangsa memang punya ciri khasnya tersendiri, yaitu berkembang biak dalam kelompoknya secara tertutup, memiliki nilai-nilai dasar yang terwujud dalam kebudayaan, mewujudkan arena komunikasi dan interaksi, mempunyai identitas pembeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya. Dari ciri-ciri itu, harusnya kita mengerti mengapa suku bangsa, utamanya pedalaman, cenderung tidak berorientasi pada modernitas. Ya, karena dari lahir mereka dijaga dalam batasan kelompok yang sangat tertutup. Kita juga bisa jadi mengerti mengapa sih banyak kejadian usaha pembangunan yang diinisiasi pemerintah di daerah terpencil, masyarakatnya menolak. Sekalipun misalnya mereka nggak punya sertifikat tanah, sekalipun ganti rugi lahan disiapkan ratusan juta oleh pemerintah, mereka tidak peduli itu. Pertama, karena kebanyakan suku pedalaman tidak perlu uang untuk bertahan hidup. Dan kedua, bagi mereka tanahnya adalah warisan nenek moyang, ditinggali turun-temurun dari lahir yang nilainya lebih dari sekedar uang. Ikatan yang sangat kuat ini menimbulkan sifat primordial, yaitu pemikiran yang mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Lebih jauh lagi, sifat ini bisa menimbulkan etnosentrisme, yaitu pandangan bahwa kelompoknya adalah pusat segalanya, sedangkan kelompok lain diukur sesuai kelompok tersebut. Di satu sisi, primordial dan etnosentrisme bisa meningkatkan nasionalisme karena membangun kekuatan kelompok yang solid. Tapi di sisi lain, sifat ini menyulitkan masuknya perubahan perkembangan zaman. Kalau menurut kamu, primordial dan etnosentrisme itu baik atau buruk? Tulis komentarmu di bawah ya. Dari semua bentuk kesenjangan sosial dan permasalahan di tengah keragaman Indonesia, sebenarnya ada nggak sih usaha pemerintah untuk mengatasinya? Sebenarnya ada. Contoh yang kita rasakan saat ini adalah betapa giatnya pemerintah saat ini membangun infrastruktur di berbagai pelosok negeri. Contoh lainnya, untuk menghapus stigma Jawa sentris yang selama ini melekat, pemerintah melakukan kebijakan yang berdampak besar, yakni pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan yang diberi nama Ibu Kota Nusantara. Di luar segala pro kontra atas kebijakan pemerataan pembangunan ini, tetap saja ini disebut sebagai usaha pemerintah. Mengenai pemindahan ibu kota, sebenarnya pemerintah kita melihat contoh dari beberapa negara lain yang memisahkan antara ibu kota negara dan ibu kota ekonomi. Seperti Amerika punya Washington DC sebagai ibu kota negara dan New York sebagai ibu kota ekonomi. Australia juga punya ibu kota negaranya, Canberra, ibu kota ekonominya, Sydney. Perbedaan singkatnya, ibu kota negara khusus untuk pusat pemerintahan, sementara ibu kota ekonomi sebagai pusat pergerakan ekonomi nasional, dari hiburan sampai fondasi ekonomi negara dalam skala yang lebih besar. Mengapa ini dirasa penting? Selain sebagai usaha pemerataan pembangunan, sekaligus juga untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah sangat berat dengan segala hiruk-pikuknya, Jakarta sampai hampir tenggelam. Seperti dijelaskan di awal, sifat etnosentrisme memang menjadi resiko hidup di tengah masyarakat yang sangat beragam. Secara antropologi, relativisme budaya haruslah dikembangkan dalam memandang multikulturalisme Indonesia. Relativisme budaya selaras dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana konsep ini tidak berarti bahwa setiap adat istiadat mempunyai nilai dan makna yang sama. Di tempat tertentu beberapa perilaku mungkin dianggap buruk, tapi belum tentu di tempat lain juga berpandangan yang sama. Contoh relativisme budaya masyarakat Indonesia adalah suku Papua yang membuat rumah dengan sebutan honai dengan menggunakan jerami untuk menjaga dan memerangkap panas agar penghuni rumah tidak kedinginan. Sementara suku Minang dengan rumah gadangnya yang bertujuan untuk menahan gempa hingga 8 skala Richter.
Nah, itu dia semua penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa Indonesia bisa sangat beragam, berbagai ketimpangan sosial, usaha pemerintah untuk mengatasinya, hingga bagaimana sebaiknya kita menyikapi multikulturalisme di Indonesia. Jadi kesimpulannya, apakah Indonesia masih sangat Jawa sentris? Kasih tahu saya bagaimana pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini supaya kami semangat untuk bikin video seperti ini lagi. Terima kasih. Bye.